Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi standar tugas dari dosen pengampun kita dan materi yang disampaikan tentang ekspor-impor. Saya kira video ini ada kekurangan atas penyampaian dan saya harap saran dan kritik yang kalian sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena like, comment, subscribe kalian sangatlah penting. Selamat menyaksikan. Konten yang kami bahas ada perdagangan internasional, ruang lingkup ekspor-impor, ekspor-impor, dan pihak-pihak ekspor-impor. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional dikutip dari Investopedia. Perdagangan internasional adalah memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka dan mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri. Sebagai hasil dari perdagangan internasional adalah pasar menjadi lebih kompetitif. Hal ini pada akhirnya menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan bisa menjual produk yang lebih murah ke konsumen. Perdagangan internasional menurut para ahli. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa yang terjadi antara negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perdagangan dapat dilakukan dengan skala nasional maupun internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait transaksi barang dan jasa yang terjadi antara negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara garis besar. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor. Menurut Febrianti tahun 2020, perdagangan internasional adalah perpanjangan dari produksi, pertukaran, dan konsumsi yang merupakan elemen dasar kehidupan. Produsen dan konsumen yang termasuk dalam perdagangan internasional berasal dari berbagai negara. Menurut Edi Supardi tahun 2021, menjelaskan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas kesepakatan bersama. Menurut Edi Rinaldi tahun 2020, perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Ciri-ciri perdagangan internasional. Pertama, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak saling mengenal satu sama lain. Kedua, para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Ketiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar atau disebut juga bargaining position masing-masing pihak. Keempat, tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Kelima, di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Dan terakhir, keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan pungutan negara maupun perlindungan pelaku usaha. Ruang lingkup perdagangan internasional. Pengertian ruang lingkup. Perdagangan antara negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lainnya. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut ekspor dan impor.
Ruang lingkup perdagangan internasional berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pasang pasar. Ekspor impor. Pengertian ekspor impor. Ekspor adalah aktivitas menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Di Indonesia, jenis ekspor adalah terbagi menjadi dua, yakni ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas seperti minyak bumi dan gas, sementara non-migas seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industrial, dan mineral hasil tambang. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor. Pertama, keadaan pasar di luar negeri. Kedua, iklim usaha yang diciptakan pemerintah. Ketiga, keahlian eksportir merebut pasar di luar negeri. Keempat, ketentuan perjanjian internasional. Dan kelima, untuk Indonesia, komoditas ekspor adalah karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garment dan tekstil. Impor adalah aktivitas menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri. Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor disebut dengan importir. Salah satu alasan mengimpor barang adalah karena mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis barang dari impor adalah barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong. Ada beberapa alasan melakukan impor adalah antara lain: negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena ketidakadaan bahan baku, keterampilan, dan sebagainya. Negara pengimpor bisa saja memproduksi barang itu sendiri, namun biayanya lebih mahal yang nantinya akan membuat harga barang tersebut dijual lebih mahal. Negara yang mengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tak cukup untuk memenuhi permintaan di dalam negeri. Manfaat impor: mendapatkan barang atau jasa yang tak bisa dihasilkan di dalam negeri, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor, mengendalikan informasi karena barang impor lebih murah. Pihak-pihak yang terlibat ekspor impor. Nah, siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat tersebut? Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor ini melakukan perdagangan untuk memperoleh manfaat dalam setiap kegiatannya. Tidak seperti perdagangan domestik, perdagangan internasional sangatlah rumit. Dalam setiap kegiatan, satu pihak memerlukan bantuan pihak lainnya untuk pelaksanaan prosesnya. Dan semua pihak perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Salah satunya yaitu pihak eksportir atau sering juga disebut seller atau penjual, yaitu pihak yang menjual barang pada importir atau buyer di luar negeri. Dalam pengertiannya, eksportir adalah seseorang atau suatu negara yang melakukan kegiatan penjual dan pengiriman atau pengeluaran barang dari batas wilayah suatu negara ke negara lainnya. Pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ekspor dan impor adalah penjual atau eksportir sebagai agen dari eksportir atau disebut juga trader, pembelu atau importer sebagai agen atau importir atau disebut juga trader, surveyor sebagai lembaga survei jika dibutuhkan, bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai fasilitator pembayaran keuangan dan penjaminan, asuransi sebagai institusi penjamin risiko, maskapai pelayaran atau penerbangan sebagai agen, konsulat sebagai pelegalisasi ke beberapa negara tertentu, ekspedisi muatan kapal laut atau IMKL sebagai perhubungan antara eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan dokumentasi ekspor. Pengusaha
pengurusan jasa kepabeanan, bea cukai sebagai gerbang keluar masuknya barang, dan badan sertifikat lainnya.